Berjuang untuk iman. Yudas ayat 3 dan 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas yang menulis surat yang terbilang sangat singkat ini menyebut dirinya hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Ayat 1. Jelas ia bukan Yudas Iskariot yang telah mati gantung diri tak lama sesudah menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Perhatikan Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16, 27 ayat 5. Yakobus yang dimaksud tentu bukan Yakobus bin Zebedeus, saudara Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus yang paling awal. Beliau sudah gugur sebagai martir, dibunuh atas perintah Herodes, raja yang zalim, adigang, adigung, adiguna itu. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 2. Yakobus yang dimaksud adalah saudara Tuhan Yesus yang dikenal luas sebagai salah seorang pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Perhatikan Galatia 1 ayat 19, 2 ayat 9, dan 1 Korintus 15 ayat 7. Kalau begitu, Yudas penulis surat kita ini adalah saudara Tuhan Yesus juga. Lihat Markus 6 ayat 3. Tetapi seperti halnya Yakobus, ia menyebut dirinya doulos atau hamba. Doulos atau hamba Yesus Kristus. Jiwa dan raganya, juga hidup dan matinya adalah milik Sang Mesias. Dibaktikan kepada Sang Mesias, dipersembahkan untuk melayani Dia. Yudas menulis suratnya untuk dibaca oleh mereka yang terpanggil, yakni orang-orang yang telah menyambut kabar baik atau Injil dengan iman dan pertobatan. Orang-orang yang telah menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia menyebut mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mereka telah menjadi pengikut Tuhan Yesus karena kasih Allah. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Demikianlah hendaknya kita memandang diri kita, bahwa kita adalah para pengikut Tuhan Yesus yang dikasihi Allah Bapa dan dipelihara sebagai milik kepunyaannya. Menurut Yudas, ia mengurungkan niatnya untuk menulis tentang keselamatan kita bersama, tes koines soteria. Ia melihat ada bahaya besar yang sedang mengancam kaum beriman atau para pengikut Tuhan Yesus yang disuratinya. Bahaya apa? Bahaya infiltrasi atau penyusupan. Orang-orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, katanya. Kata yang digunakan untuk masuk menyelusup adalah pareistuo. Ya, artinya pareistuo itu adalah masuk menyelusup, masuk diam-diam, masuk sembunyi-sembunyi, menyelinap, merayap tidak kentara. Bak musang berbulu ayam, seperti serigala berbulu domba. Mereka bergabung dengan gereja atau komunitas pengikut Tuhan Yesus. Mula-mula nampaknya mereka sama persis dengan para pengikut Tuhan Yesus.
Tetapi mereka sesungguhnya adalah hoi asebeis, kata Yudas. Hoi asebeis, orang-orang fasik, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya cukup pintar untuk mengetahui perbedaan benar dan salah, serta baik dan buruk, tetapi dengan sengaja memutarbalikannya. Pemutarbalikan itu mereka lakukan berkenaan dengan dua segi utama kekristenan yang saling terkait. Etika atau moralitas dan pokok ajaran atau akidah. Berkenaan dengan moralitas, mereka menyalahgunakan atau menyelewengkan, dalam bahasa Yunani metatitemi. Mereka menyalahgunakan atau menyelewengkan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Anugerah Allah adalah sumber keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam Kristus kepada manusia. Kita diselamatkan oleh anugerah bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi orang-orang fasik itu telah menjadikan anugerah Allah sebagai dalih untuk terus hidup dalam dosa. Yudas menggunakan kata yang sangat kuat, aselgeia, yang berarti ketidakbermoralan atau kebejatan moral. Hiduplah sesukamu, ada anugerah Allah yang niscaya menyelamatkan kamu, kata mereka. Padahal anugerah Allah bukan saja terdiri dari pengampunan, tapi juga hidup baru yang dikuduskan bagi Kristus. Berkenaan dengan akidah atau ajaran, mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Kata yang digunakan untuk penguasa adalah despotes, yang memiliki dan kekuasaan dan berkuasa mutlak. Sedangkan kata yang digunakan untuk Tuhan adalah kurios, junjungan. Jelas bagi kita, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memiliki kita seutuhnya, yang berhak sepenuhnya atas ketaatan kita, junjungan kita. Itulah sebabnya kita menyapa beliau Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang fasik itu menolak kebenaran ini. Mereka menolak kedaulatan Yesus Kristus atas mereka. Paling banter bagi mereka, Yesus Kristus adalah sosok ilahi atau sejenis sosok ilahi yang berfungsi mencerahkan pikiran manusia supaya manusia dapat meraih pengetahuan rahasia untuk mengolah jiwanya supaya bersatu dengan Allah sebagai sosok ilahi yang paling besar. Menurut ajaran mereka, bila pikiran seorang manusia tercerahkan, ia melampaui perbedaan baik buruk dan benar salah. Walhasil, segala sesuatu diperbolehkan. Orang-orang ini telah menyusup ke dalam gereja atau komunitas pengikut Tuhan Yesus. Cara hidup dan ajaran mereka yang menyimpang dapat menyesatkan dan merusak komunitas itu dan anggota-anggotanya. Para pengikut Tuhan Yesus bisa berpaling dari kebenaran yang mereka pegang dan hidupi, yakni membenarkan kebejatan moral dengan dalih anugerah Allah dan menolak kedaulatan atau ketuhanan Kristus atas diri mereka. Betapa berbahayanya. Menyadari hal itu, Yudas merasa terdorong. Dalam bahasa Yunani, ananke, artinya harus, mutlak perlu. Yudas merasa terdorong untuk menulis. Yudas merasa harus atau merasa mutlak perlu untuk menulis guna menasihati para pengikut Tuhan Yesus agar mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Frase yang diterjemahkan dengan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus adalah tehapax paradoteise tois hagiois piste. Tehapax paradoteise tois hagiois piste, yang berarti iman yang untuk sekali dan selamanya telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bahasa Inggris, the faith that was once for all entrusted to the saints. Bahasa Jawa, percayamu sing wis
kaparingake dening Gusti Allah marang para umate sepisan kanggo selawas. Apa yang dimaksud? Ini kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Injil atau kebenaran-kebenaran Injili yang mula-mula dibabarkan oleh Tuhan Yesus melalui ajaran dan kehidupannya, dan setelah kebangkitannya dijabarkan oleh rasul-rasulnya. Itulah kebenaran-kebenaran tentang Allah sebagai Bapa yang berdasarkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menerima dan mengampuni siapa saja yang datang kepadanya dengan iman dan pertobatan, yang oleh Roh Kudus mempersatukan mereka sebagai gereja dan memberdayakan mereka untuk bersekutu, saling melayani dan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itulah iman dalam pengertian objektif, yakni kebenaran yang kita percaya atau imani. Yudas menasihati para pengikut Tuhan Yesus untuk berjuang demi kebenaran-kebenaran Injili. Tujuannya agar kebenaran-kebenaran itu tetap utuh, tidak diputarbalikkan. Tentu perjuangan itu dilakukan tanpa kekerasan, menangkap, menyiksa, apalagi membunuh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Bukan demikian. Dulu selama berabad-abad memang gereja pernah melakukan kesalahan yang sangat menyedihkan ini. Dalam satu masa ketika gereja menjadi satu dengan negara, entah berapa banyak bidat yang ditangkap, disiksa, bahkan dihukum mati. Padahal bukan begitu perjuangan kita demi kebenaran Injili. Kebenaran Injili tidak pernah boleh diperjuangkan dengan kekerasan. Lantas bagaimana? Yudas memberikan dua petunjuk. Pertama, berkenaan dengan diri kita sendiri. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Te hagiotate humon piste. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas ayat 20 dan 21. Kita dinasihati untuk membangun hidup kita berdasarkan kebenaran Injili. Itu mengisyaratkan bahwa kita bertumbuh dalam pengertian yang benar akan firman Allah dan dalam praktek hidup yang sesuai dengan firman Allah. Untuk itu tidak saja kita diminta untuk rajin mempelajari dan melakukan firman Allah, tapi juga berdoa dalam Roh Kudus, yakni selalu minta agar kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin, dihiburkan, dan dikuatkan olehnya. Kedua, berkenaan dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami keraguan atau kebimbangan, Yakobus menginstruksikan, tunjukkanlah belas kasihan, atau bermurah hatilah, berwelas asihlah, eleate dalam teks Yunani. Yakobus juga memberikan instruksi, dan selamatkanlah atau sozete, selamatkanlah mereka dengan merebut mereka dari api, ayat 22 dan 23a. Maksud Yakobus jelas, jangan jauhi apalagi musuhi sesama murid Tuhan Yesus yang sedang mengalami kebimbangan karena racun pengajaran yang sesat. Bermurah hatilah, bersikaplah welas asih, berusahalah dengan sesungguh hati dan sekuat daya untuk menyelamatkan mereka. Itu berarti dengan welas asih dan sabar mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberi telinga dan hati bagi pergumulan mereka, dan berupaya memberikan pemahaman yang benar. Mild in manner, bold in content. Tentu jauh dari main paksa dan ancaman. Selebihnya, biarlah ia membuat keputusan, entah ia kembali kepada kebenaran Injili atau berpaling meninggalkannya. Ia toh tetap sesama manusia yang wajib kita kasihi dan hargai, sebab Allah juga senantiasa bermurah hati kepadanya. Nah, untuk berjuang bagi kebenaran Injili, sangat penting bagi kita untuk mengerti dan mempraktekkan apa yang kita percaya atau imani dalam kuasa Roh Kudus dengan sikap yang welas asih. Terpujilah Allah. Amin.